A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur, teruslah berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita yang kita butuhkan cuma satu, ridhonya Allah. Selain itu, ada cara lain untuk menghadirkan ridhonya Allah, yaitu dengan cara bersabar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bersabar. Ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kali ini tuh ada satu buah komentar dari sahabat kita ya, cukup menarik, dan pernyataan beliau ini tuh sebetulnya banyak sekali komentar-komentar serupa. Barangkali saja panjenengan juga sempat berpikir seperti beliau ini. Kita akan simak sama-sama ya, kita akan bahas. Nama akun beliau Yayan Rianto Hermawan. Saya nggak tahu ini akhwat ya atau ikhwan, saya nggak tahu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen curhat Umi. Saya lagi sedih. Saya sudah sholat tahajud 35 hari, membaca sholawat munjiat 100 kali setiap selesai sholat tahajud. Bagus dong, istiqomahkan itu ya. Dan membaca sholawat lainnya. Setiap pagi membaca APD. Setiap saat membaca sholawat Jibril. Tapi kenapa Umi doa saya belum terkabul? Ini pertanyaan ditujukan kepada Robnya harusnya ya. Saya harus bagaimana Umi? Mohon pencerahannya supaya hati saya tenang dan tidak sedih. Kali ini kita akan coba jawab ya dengan firman-Nya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Betul sekali, jadi bersabar itu bukan perkara mudah. Termasuk ketika kita sedang mengalami musibah,
kita harus bersabar dan kita harus melaksanakan sholat, itu berat banget, berat banget. Karena orang yang sedang terpuruk di dalam kondisi-kondisi tertentu sebab permasalahan-permasalahan hidup itu ya, bawaannya hatinya itu penuh sekali, dipenuhi dengan beban berat itu. Jadi untuk melangkahkan kaki ke tempat wudhu, melangkahkan kaki ke sajadah, itu rasanya berat banget. Makanya sudah dikatakan di situ ya, dalam firman-Nya Allah sudah disampaikan bahwa yang demikian itu sungguh berat, emang berat. Tapi kalau kita bisa melaluinya, niscaya keridhaan Allah akan turun di sana. Dalam firman lainnya, dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kembali lagi, Allah kasih kunci. Kuncinya ada 2 kalau mau ditolong Allah. Sabar, sholat. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, sikap pertama kita yang harus kita tunjukkan adalah kita bersabar. Ini ujian datangnya dari Allah kok. Allah kasih ini pasti Allah kasih solusi. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Ya kan? Dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan, diulang sampai 2 kali. Kalau panjenengan percaya sama Robnya jenengan, niscaya itulah yang akan terjadi. Aku menurut sangka hambaku. Jadi jenengan pegang aja itu janjinya Allah. Toh Allah sudah berjanji kok. Mana janjinya dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan, diulang sampai 2 kali. Tapi kenapa Umi kok lama banget? Lama banget itu kan hitungan kita. Kayak jenengan tadi ngitung 35 hari. Harusnya sama Robnya jangan dihitung-hitung. Karena apa? Allah kasih kita nikmat itu gak pernah hitung kok kepada kita. Kita hirup udaranya Allah secara gratis sudah berapa banyak. Kita makan rizkinya Allah dari kita lahir sampai kita usia sekarang berapa puluh tahun. Berapa banyak. Allah pernah hitung gak sama kita? Allah gak pernah hitung sama kita. Kenapa kita baru sholat 35 hari aja kita hitung-hitungan. Nah, istiqomahkan terus sholatnya. Panjenengan sudah bagus sekali, sudah melakukan hal yang benar yang diperintahkan oleh Rabbnya jenengan. Jenengan sudah cukup sabar sampai 35 hari, lanjutkan lagi. Lanjutkan terus, percayalah, pasti pertolongan Allah akan hadir pada jenengan. Memang terkesan lama, yang bikin seolah-olah lama itu apa? Was-was setan. Setan terus bisikin, ya, yang menghembuskan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu kan ada, kan? Ayatnya kan bunyinya seperti itu. Siapa yang menghembuskan kejahatan ke dalam dada manusia? Ya setan. Setan akan terus bisikan kita. Udahlah, lu sholat 35 hari gak dapet apa-apa. Udahlah, lu baca sholawat munjiat 100 kali setiap habis sholat tahajud. Mana hasilnya? Itu semua setan. Tapi kan Allah sudah janjikan kepada kita bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Rasulullah juga sama bersabda, dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Dipertegas lagi sama sabdanya Rasulnya kita, ya kan? Percayalah ya, panjenengan yang sabar. Nanti setelah ini saya akan posting 1 buah video testimoni. Sahabat kita ini sahabat UCR. Hampir setiap beliau japri saya itu isinya cuma mengeluh dan minta didoakan. Mengeluh minta didoakan. Kenapa mengeluh? Ya karena beban hidup beliau. Tapi mengeluh yang paling bagus adalah di atas sejadah. Mengeluh di hadapan Rob kita Sang Maha Kaya, Sang Maha Berkehendak gitu. Tapi saya gak salahkan, manusiawi. Beliau merasa punya teman saya, beliau cerita sama saya. Saya sebagai teman, ya saya doakan yang baik-baik. Khodarullah, di saat beliau nyaris putus asanya, nyaris benar-benar sudah kehilangan harapan, Allah di situ berikan pertolongan. Tapi di dalam keputusasaan beliau masih datang, katakanlah kepada orang-orang yang tepat. Coba kalau misalnya datangnya ke dukun, datangnya kepada orang-orang yang bawa kepada kemusyrikan, beliau kan semakin tersesat. Tapi beliau datang curhat, kita ingatkan. Perbanyak istighfar, istiqomahkan terus amal solehnya, perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah beliau mau melakukan itu.
dan beliau bersabar. Walaupun memang ada bumbu-bumbu keluhan sedikit ya. Seperti panjenengan ini nggak apa-apa. Seperti ini ya manusiawi lumrah. Cuma setelah sadar bahwa oh ini semua adalah tipu daya setan, saya disuruh mengeluh, saya ditunjukkan bayang-bayang kehidupan ke depan akan semakin sulit, ini semua tipu daya setan. Tidak. Robku memberikan harapan. Robku berjanji bahwa setelah kesulitan ini ada kemudahan. Kalau panjenengan sudah sadar itu tipu daya setan, langsung. Gak lama-lama istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Itu. Kenapa istighfar? Mohon ampun kepada Allah karena sudah kufur. Sama sahabat kita nanti yang akan saya sampaikan di testimoni. Beliau menyadari, beliau sempat kufur nikmat. Alhamdulillah, datang pertolongannya Allah, tertolong amanah beliau yang 70 juta rupiah yang mendesak itu. Allah lunaskan dengan cara yang tidak pernah beliau duga. Gak usah pikirin gimana nanti Allah tolong panjenengan. Mungkin Allah tolong melalui seseorang, mungkin Allah tolong tiba-tiba langsung. Terserah Allah, itu hak mutlaknya Allah. Yang penting kita cuma dituntut sama Allah 2 hal. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar di dalam ketaatan, sabar dalam menerima ujian atau musibah, sabar menjauhi maksiat ya. Kita harus dituntut sabar menjauhi maksiat. Kok bisa gitu? Saya kan punya utang. Saya mau melakukan maksiat apa? Bisa saja jenengan udah punya utang malah jenengan kecemplung di riba lagi. Berarti jenengan gak sabar dalam menghindari maksiat tadi itu. Jadi harus sabar ya, tetap sabar. Percayalah bahwa Allah pasti akan tolong jenengan. Allah udah janji gak mungkin gak ditepati. Janji Allah itu selalu benar, selalu ditepati. Percayalah. Tinggal jenengan sabar apa enggak gitu. Saya pesannya sama jenengan satu, perbanyak istighfar dalam setiap kesempatan. Dalam setiap hembusan nafas, helaan nafas, jangan perbanyak istighfar. Karena istighfar itu bisa menangkal nanti was-was syaitan masuk ke dalam diri panjenengan. Satu lagi, jangan lupa perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Banyak-banyakin itu. Gak usah dihitung. Setiap hembusan nafas, setiap helaan nafas, panjenengan istighfar dan zikir itu tadi ya. Sholawatnya istiqomahkan terus gitu ya. Insya Allah pasti Allah akan tolong panjenengan. Saya tunggu panjenengan testimoninya, suatu saat pasti panjenengan akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.